Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Siap, Selamat pagi. Siap, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita berdoa. Giliran siapa sekarang mimpin doa? Oke, Swasti, silahkan, Nang. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa seturut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Swasti. Oke, kali ini kita akan masuk pembelajaran baru ya tentang penerapan GLBB. Nah, sebelum ke sana, Ibu nih mau bertanya nih sama kalian, apakah masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ya, Ibu mau tanya tentang GLB. Apa yang kamu ketahui tentang GLB? Coba, siapa yang bisa? Ada yang raise hand? Oke, ini ada Yohana. Coba Yohana. Oh, ini banyak. Coba Yohana. Gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan dalam selang waktu tertentu. Oke, ini ada Agus. Coba Agus. Siap, Bu. Menurut saya GLB itu adalah suatu benda yang bergerak pada suatu lintasan yang memiliki jarak tertentu dan memiliki kecepatan yang tetap atau konstan, Bu. Oke, kecepatan konstan atau tetap. Oke, Chelsea. Coba Chelsea. Siap, Bu. Menurut saya, syarat suatu benda dikatakan bergerak lurus, kecepatannya selalu tepat, percepatannya 0, lintasannya lurus, jaraknya sama dengan perpindahannya, Bu. Oke, bagus. Nah, tadi temanmu sudah mengatakan bahwasanya gerak lurus beraturan atau sering kita bilang GLB adalah benda bergerak lurus, kecepatannya konstan atau kecepatannya tetap, kemudian percepatannya katanya sama dengan 0. Oke, bagus ya. Oke, mari yang mau kita pelajari hari ini yaitu adalah tujuan apa pembelajaran kita hari ini. Coba lihat slide Ibu. Yang akan kita dapatkan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana menjelaskan benda yang bergerak dipercepat, bagaimana menjelaskan benda yang bergerak diperlambat, kemudian bagaimana kita menganalisis perbedaan GLB dan GLBB. Perhatikan mobil yang dilingkari warna merah pada video yang Ibu tayangkan. Oke, coba diperhatikan ya. Yang dilingkari warna merah. Yang dapat saya amati dari video tersebut yaitu semua mobil yang mula-mula kecepatannya rendah, lalu menambahkan kecepatannya sehingga dapat melampaui mobil yang lain. Siap, terima kasih. Oke, Justin, apa yang kamu amati dari video? Siap, Bu. Mobil yang berada pada lingkaran merah mengalami gerak lurus beraturan, Bu. Mengalami gerak lurus beraturan. Oke. Elsa, coba Elsa, apa yang kamu amati Ya, Bu. dalam video tadi? Ya. Siap, Bu, yang mobil yang awalnya lambat menambah kecepatannya untuk melewati mobil lainnya, Bu. Oke, menambah kecepatannya melewati mobil yang lainnya. Oke. Berarti yang Kak diamati adalah tadi mobil itu menambah kecepatannya supaya bisa melewati mobil-mobil yang lainnya. Nah, itu dia untuk apa yang bisa kamu amati. Bagus ya, yang diamati untuk bisa melewati mobil yang lain. Apakah yang dilakukan sopir mobil yang dilingkari warna merah? Tadinya kan teman-temannya bilang apa menambah kecepatannya katanya. Oke. Kemudian besaran fisika apa saja yang kamu temukan dalam video. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita akan belajar tentang GLBB untuk menjawab kasus tadi atau pendapat temannya tadi, apakah tepat atau kurang tepat atau benar alasan teman-temannya tadi. Bisa ya? Bisa ya? Siap, Bu. Oke, Ibu putar video yang kedua. Coba perhatikan lagi ya. Ibu putar video yang kedua. Coba diperhatikan.
Ibu ulangin. Dari kedua video tersebut, apa yang bisa kami simpulkan? Oke, bisa kira-kira dipahami video yang Ibu tampilkan? Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Ibu mau bertanya, dari kedua video tersebut apa yang bisa kamu amati? Coba yang belum pernah ya, ini ada Elizabeth. Apa yang kamu amati? Kan itu ada dua video, 1 dan video 2. Apa yang bisa kamu amati? Siap Bu, yang bisa saya amati yaitu pada video pertama kecepatannya sama dengan waktunya yang sama. Sedangkan video kedua kecepatannya berbeda per waktunya. Contohnya tiap 1 detik akan bertambah selama 5 km per jam. Sekian Bu. Coba perhatikan slide Ibu, coba. Nah, tadi di video yang pertama, kan tadi waktunya ini 5 menit. Ketika ini bergerak, ini si mobil bergerak, ini yang di sini ini kan mengukur kecepatan, ya kan? Kecepatannya selalu tetap. Artinya menit pertama 60, menit kedua 60, sampai menit kelima itu tetap berapa? Tetap 60 km per jam. Bisa ngerti, bisa kira-kira ya? Itu tadi yang kamu perhatikan kan? Oke, baru yang ke video yang kedua ini kan tadi ketika menit pertama itu kecepatannya 65. Nah, ketika menit kedua itu 70. Ketika menit ketiga kalau kamu perhatikan itu 75 km per jam. Dan sampai menit kelima itu adalah 85 km per jam. Berarti artinya video 1 dan video 2 itu berbeda. Di mana bedanya? Video 1 dari menit 1 ke menit kelima itu 60 km per jam ini kecepatannya. Sedangkan ini berubah secara teratur kecepatannya. Bisa paham maksud Ibu? Bisa? Siap, bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, berarti tadi temannya sudah berpendapat dengan baik, berarti itu yang video yang pertama kecepatannya selalu konstan atau tetap, yang video yang kedua itu kecepatannya berubah secara teratur. Oke, coba diamati ya. Oke, apa yang bisa kamu amati? Siap, Bu. Menurut pengamatan saya dari video tersebut, mobil yang berada pada lintasan tertentu mengalami GLBB diperlambat, Bu. Nah, yang video yang tadi, ya kan berarti kalau berhenti, berapa kecepatannya? Coba. 0, Bu. Iya, Guido berapa? Ya, berarti 0. Kan dia berhenti 6 detik. Iya, berarti 0. Kalau berhenti kecepatannya 0. Berarti kecepatan akhirnya tadi 0, kan begitu ya? Kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya 12. Berarti gerak apa itu? GLBB diperlambat. Lurus beraturan. Kan kemarin Ibu sudah bagi apa namanya LKPD. Ibu sudah bagi LKPD-mu di Google Classroom hari Minggu malam ya. Siapa yang sudah mengerjakan? Ada yang sudah mengerjakan tidak? Oh, ini sudah ada nih, saya lihat. Ada berapa orang yang mengerjakan? Coba teman-temannya yang lain coba perhatikan. Ibu aja yang mutar. Ini sudah dikirim swasti di Google Classroom. Coba perhatikan. Bukti dia melakukan percobaan ya. Selamat pagi teman-teman, saya Swasti Siombing. Saya akan mempresentasikan hasil data dan analisis dari praktek saya. Saya mempraktekkan dari materi gerak lurus berubah beraturan, di mana alat praktek saya yaitu rel Gordon. Dapat kita lihat pada gambar ini, terdapat rel Gordon. Semakin miring rel Gordon tersebut, maka semakin juga besar kecepatannya. Dapat kita lihat dari lintasan A sampai F. Kecepatan yang dapat
terdapat dari panjang lintasan A sampai F lebih besar dibandingkan panjang lintasan bidang datar di bawahnya. Karena lintasan A sampai F memiliki panjang lintasan yang lebih panjang daripada bidang datar dan lintasan A sampai F memiliki kemiringan. Di sini ada tabel pengamatan. Terdapat panjang lintasan, waktu tempuh, kecepatan, dan percepatan, di mana panjang lintasan sudah ditentukan dan ditemukan waktu tempuh, kecepatan, dan percepatan. Dari sini kita tahu, ketika panjang lintasannya pendek, maka waktu tempuh yang dibutuhkan juga rendah. Ketika panjang lintasannya panjang, maka waktu tempuh yang dibutuhkan juga besar. Begitu juga dengan kecepatan, ketika kecepatannya rendah, maka waktu tempuh yang dibutuhkan juga kecil. Ketika kecepatannya besar, waktu tempuh yang dibutuhkan juga besar. Bidang datar yaitu pada bidang miring, kelereng mengalami GLBB dengan percepatan dipercepat. Sedangkan pada bidang datar, kelereng mengalami GLB. Oke, lanjut. Nah, di sini berikut adalah grafik gambar hubungan antara besar kecepatan dengan waktu. Interpretasinya adalah dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa semakin besar kecepatannya, semakin lama waktu tempuhnya. Semakin kecil kecepatannya, semakin cepat waktu tempuhnya. Berikut gambar grafik hubungan antara besar jarak dengan waktu. Interpretasinya adalah dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa jarak dan waktu berbanding lurus. Maksudnya di mana besar jarak tempuh maka waktu yang digunakan semakin besar. Kesimpulannya adalah semakin panjang lintasan rel, semakin kencang laju kelereng. Kelereng berada di lintasan lurus di bidang miring yang kecepatannya mengalami percepatan konstan atau tetap. Sekian presentasi saya, Bu. Terima kasih. Oke, boleh beri aplaus untuk Swasti sudah berani mempresentasikan hasil percobaannya. Beri aplaus sama Swasti. Oke. Perhatikan slide Ibu. Kesimpulannya adalah gerak lurus berubah beraturan itu merupakan, perhatikan ya, sebagai gerak suatu benda lintasannya lurus, tapi percepatannya konstan, percepatannya tetap. Berarti kalau percepatan tetap, berarti kecepatannya itu berubah secara teratur. Nah, jika kecepatannya bertambah secara beraturan, maka benda dikatakan gerak lurus dipercepat, gitu ya. Atau jika percepatannya, atau dengan kata lain percepatannya bernilai positif. Nah, sedangkan jika kecepatannya berkurang secara beraturan, maka benda itu dikatakan gerak lurus diperlambat, atau dengan kata lain boleh bernilai negatif. A itu tandanya negatif, artinya GLBB diperlambat. Oke, Ibu ulangi. Kesimpulannya tadi apa? Siap, baik Bu. GLBB dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan percepatan tetap, Bu. Ya. Dan jika dipercepat atau percepatannya bertambah, maka nilainya positif. Jika diperlambat, nilainya negatif, Bu. Bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini? Siap. Anak-anak Ibu sekalian? Siap memuaskan, Bu. Siap menyenangkan, Ya? Bu. Siap menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Oh, menyenangkan. Pak, ya. Oh, iya. Oke. Siap menarik. Nanti diulangi kembali di rumah dan dibaca bahan ajar yang ada di LKPD supaya menambah pemahamannya tentang gerak lurus berubah beraturan. Oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan kasih untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Ibu ada kasih apa namanya? Kuis. Tetap Sarah memimpin. Kemudian ini ada Dewa. Oke, yang ini ada beberapa nih yang masih nih. Adrian masih 0 ini, Jonathan. Elena, ayo, berlomba yuk. Jadi, untuk minggu depan, pertemuan kita minggu depan, mungkin nanti itu di tatap muka, karena kamu Senin Kamis ya. Silakan belajar tentang gerak vertikal. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Gabriel. Oke,
Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi untuk anak-anak ibu yang hebat. Siap, selamat pagi Bu. Siap, selamat